everyone, kali ini kita akan membuat bolu marmer pandan ketan hitam. Ada efek pandannya, juga ada efek ketan hitamnya. Ini benar-benar terbuat dari tepung ketan hitam. Motifnya cantik banget, marmer cake-nya warnanya hijau hitam. Tuh, ini whole cake-nya seperti ini. Lihat motifnya diintip, bagus ya. Ini semua bahannya dijamin mudah, gampang didapat insya Allah, dan selamat menyaksikan cara-caranya. Sini aku mau bener-bener pakai daun pandan yang udah di jus, lalu diendapkan selama 2 atau 3 hari di kulkas ya. Jadi bener-bener pakai daun pandan asli. Aromanya wangi banget pokoknya. Kita akan sebutin bahan-bahannya dahulu. Yang pasti gampang-gampang aja bahannya. Yang pertama ada kuning telur sebanyak 8 butir. Lalu gula pasir bubuk atau gula pasir halus ya. Ada tepung terigu. Bisa memakai yang protein rendah yaitu tepung kunci biru, dan ini tepung terigu yang dicampur dengan tepung ketan hitam yang sudah halus, ada bisa dibeli di toko bahan kue, dan gula pasir biasa, lalu susu bubuk. Tentu saja putih telurnya kita pakai tapi hanya 6 butir saja ya. Dan loyangnya bisa pakai apa saja bentuknya, nggak harus bolong tengahnya, yang buntet juga boleh, mau bulat mau kotak bebas. Jangan lupa menteganya sebanyak 300 gram. Nah ini saya pakai butter apa aja bisa. Kalau tidak ada butter sesuai selera pakai margarin juga bisa, minimal Blue Band ya. Kalau mau pakai Blue Band itu lebih enak memakai yang Blue Band Master yang kalengan isi 2 kilo itu ya. Itu wanginya beda sama yang Blue Band biasa atau Blue Band Cake and Cookie. Ini untuk versi lebih ekonomis. Kalau mau di mix yang Wishman juga boleh supaya lebih wangi. Sebelum kita mulai bikin, jangan lupa panaskan dulu ovennya di suhu, kalau di oven saya 180 derajat Celcius. Nanti kita oven selama 40 menitan sekitar itu, tergantung oven masing-masing panasnya menyesuaikan ya. Oke, kita akan mulai. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, juga pasti ada yang hobi baking, gak cuma ibu-ibu aja saya yakin. Dan kakak-kakak yang masih muda juga kita mulai dulu. Ini kita mau kocok butter ya. Butternya dicampur dengan gula halus. Kita campurkan ya. Kita campur begini. Nah, lalu kita akan kocok sampai dia terasa lembut atau ringan gitu. Pertama kali pakai speed yang pelan, lalu bertahap agak naik, ditambah speednya sedikit lagi. Nah, kalau gulanya sudah tidak berterbangan, kita naikkan lagi. Oh iya, lebih baik ngocok menteganya dalam keadaan dingin ya, kecuali Blue Band. Kalau Blue Band kan udah agak keras tuh, tapi kalau mentega kita kocoknya dalam keadaan dingin, jadi dari kulkas.
harus cek untuk mentega yang di bawah, kita aduk ke atas, pasti ada yang tertinggal di bawah. Oh iya ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semuanya ya. Ini kalau tidak ada standing mixer, pakai hand mixer biasa aja juga bisa, nggak masalah. Oke, ini setelah menteganya menjadi lembut, selembut hati dan ringan, seringan cinta kasih kita, ya seperti ini. Udah lembut, kita mau masukin kuning telurnya bertahap. Kenapa bertahap? Karena kuning telur yang dimasukkan sekaligus dan bertahap itu akan mempengaruhi volume kue saat jadi. Jadi jika dimasukkan bertahap, insya Allah ya, menurut ilmunya akan membuat volume kue lebih naik. Bagusnya ini 2 atau 3 kali kita kocok. Nah. Sudah rata, kita masukin lagi kuning telurnya. Ini yang terakhir. Jangan lupa masukkan vanila. Saya pakai vanila cair. Insya Allah halal ini ya. Halal kok. Kalau dia tidak halal saya nggak beli. Oke. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita angkat dulu adonannya karena kita mau kocok putih telurnya terlebih dahulu ya. Nah ini kita singkirkan seperti ini, jadinya kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mau kocok putih telurnya. Saya memakai hand mixer yang jadul merek Philips, udah berabad-abad, maksud saya bertahun-tahun ya. Ini kita kocok ya. Nah seperti ini kocoknya. Kalau sudah agak berbusa seperti ini, masukkan gula pasir ya, sedikit dulu bertahap. Kemudian kita masukin lagi. Kita cek apakah sudah cukup putih telurnya dengan cara mengecek keajaiban Allah ya. Jika dibalik sudah tidak tumpah, ini artinya adonan putih telur sudah siap dipakai ya. Oke, kita akan ambil lagi adonan kuning mentega yang tadi sudah dikocok. Dan ini adonan mering atau putih telur dan gula. Kita akan masukkan ke sini dengan cara aduk lipat bertahap. Jadi aduk lipat adalah kita ambil dasarnya, kita angkat ke atas. Ambil dasarnya, angkat ke atas. Ambil dasarnya, angkat ke atas. Bukan diaduk-aduk-aduk-aduk
dengan sepenuh kekuatan, tapi ambil dasarnya, angkat ke atas. Ambil dasarnya, angkat ke atas. Begitu terus. Nah, ini tahap kedua ya. Kita masukin putih telurnya. Memang harus cepat-cepat masukin putih telur. Takut dia keburu mencair. Kalau nggak pengen cepat mencair, pada waktu mengocok putih telur kita bisa beri cream of tartar yang bisa dibeli di toko bahan kue, atau diberi perasan jeruk nipis. Dia fungsinya untuk mengokohkan adonan putih telur tadi, atau yang disebut dengan mirin ya. Aduk balik, jangan aduk putar seperti ini, tapi ambil dasarnya, angkat, ambil dasarnya, angkat. Begitu seterusnya ya. Kalau ada putih telur yang mengambang seperti ini, aduknya dengan cara dibelah-belah ngambang. Jadi tidak dengan kekuatan, tapi dengan kehalusan dan kelembutan. Oke. Untuk yang terakhir, kita masukkan lagi putih telurnya ya. Nice. Dan untuk memudahkan, kita membutuhkan spatula yang gede ya, supaya bisa sampai dasar. Tercampur rata seperti ini putih telur dan adonan kuning yang tadi, kita akan bagi menjadi dua bagian untuk warna hijau dan warna hitamnya. Dengan bekas baskom yang tadi untuk aduk putih telur ya, kita akan bagi menjadi dua. Biasanya jika mengikuti resep saya ini, kurang lebih adonannya menjadi sekitar 900 gram. Kalau dibagi menjadi dua jadi 450 gram. Sekitar 450 gram. Oke. Kalau sudah, adonan pertama kita masukkan tepung terigu saja, ini yang sudah diayak ya. Tepung terigu dan susu bubuk. Kita aduk balik. Aduk balik lagi ya. Nah, adonan ini akan saya beri jus pandan, endapan jus pandan ya. Ini sebanyak 2 sendok makan saja, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya akan mempengaruhi tekstur. Nah, otomatis dia akan kurang hijau. Jika kurang hijau, kita akan beri sedikit pewarna hijau supaya warnanya keluar saat dipanggang. Untuk sisa adonannya tadi akan kita masukkan, ini ada terigu dan tepung ketan hitam ya. Langsung saja. Tekniknya sama. Stir keras-keras saat digigit ya. Lalu karena warnanya masih pucat, saya akan memberikan pewarna makanan yang warna hitam ya, supaya nanti warnanya cantik dan menyala saat dipanggang. Untuk loyangnya saya pakai yang bentuk seperti ini, tapi tidak harus bolong di tengah, bisa pakai yang buntet biasa aja, mau kotak mau bulat bebas. Oke, saya mau pakai spray seperti ini. Sudah ada logo halalnya, saya beli online di Tokopedia banyak, supaya lebih praktis dan lebih cepat.
Oke, kita siap untuk memasukkan adonan ke dalam loyang sesuai selera saja motifnya. Saya mau kasih hitam yang terlalu sedikit, lalu warna hijaunya. Setelah semua tertuang adonan ke dalam loyang seperti ini, ya, kita mau bikin swirl motif gitu ya, efeknya diputer-puter gini aja. Oke, siap untuk kita panggang ya. Bye. Oke, sudah matang, alhamdulillah nih ya. Jadi kita mau pindah ke tatakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkatnya pakai ini. Hati-hati, loyangnya panas dan loyangnya ini berat banget. Tarah. Ini dia. Hasilnya setelah dipanggang dengan suhu 180 atau 185 derajat selama 40 menit ya. Cantik ya. Kita akan coba potong beberapa saat kemudian setelah dingin. Nah, harusnya setelah dingin beberapa saat baru kita potong supaya cantik. Tapi kalau nggak sabar ya, saat panas pun akan kita potong. Jangan lupa ucapkan basmalah ya. Sini dia, cantik banget ya motifnya. Masih berapi-api begitu ya, cantik banget. Aromanya juga wangi sekali. Nah, untuk resep lebih lengkapnya saya pasti akan tulis di description box ya. Tapi jangan lupa subscribe dan like juga komen ya. Selamat mencoba ini bolunya yang cantik ini.